And welcome back semuanya di episode 48 Randomness Personified. Anak tumbuh dengan melihat punggung sekelilingnya. Kita semua adalah anak-anak yang tumbuh dan dibesarkan dengan cara yang berbeda-beda. Tentu saja berapa dari kita punya lingkungan yang beda-beda, cara pengasuhan yang beda-beda, dan juga teman-teman yang beda-beda pula. Nah, dengan semua latar belakang yang berbeda itu membuat kita semua amat sangat unik antara satu dengan yang lain. Sebenarnya kenapa sih hal itu penting? Apakah penting bagi kita mengetahui latar belakang hidup orang lain? Jawaban singkatnya penting. Penting banget bagi kita untuk tumbuh dengan melihat orang lain. Tentu saja yang pertama dan yang terutama adalah melalui orang tua. Aku bakal berasumsi di sini orang tua adalah orang-orang yang mengasuh kita. Tentu saja nggak harus orang tua dalam artian orang tua kandung. Mungkin berapa dari kita dibesarkan dari tante kita, berapa dari yang lain dibesarkan dengan mungkin kakak kandung kita atau saudara dari orang tua kandung kita. Apapun itu, aku akan menyebutkan di sini dalam artian orang tua yang sungguhnya, yang benar-benar udah mengasuh kita. Sedikit banyak pengalaman orang tua kita membuat kita lebih bijak dalam menjalani hidup. Dalam artian kita nih ya, kalau ngelihat orang tua kita tahu jatuh bangun yang mereka harus alami karena kita ngelihat itu langsung. Kesalahan-kesalahan yang mereka buat, tentu saja tidak ada orang tua, tidak ada satupun orang tua di dunia ini yang sempurna. Beberapa dari mereka, jika aku tidak bisa katakan semua dari orang tua, itu pasti pernah berbuat kesalahan. Dan itu justru juga bagus, karena seperti kalanya kita sendiri belajar dari kesalahan kita juga bisa belajar dari kesalahan orang tua kita. Jadi kita gak mengulangi hal yang sama. Contohnya nih ya, mungkin salah satu dari orang tua kita pernah menemukan kesalahan saat masang gas semisal atau apa, mungkin karetnya lupa dipasang atau apa, menyebabkan gasnya bau atau mengeluarkan suara gitu. Kedepannya kita nggak akan ngelakuin itu karena kita ngelihat langsung kesalahan orang tua kita. In some way ya, aku bisa bilang kesalahan orang tua kita menghindarkan kita dari harus membuat kesalahan itu pada awalnya. Jadi dengan kita melihat orang tua kita salah masang gas, kita nggak perlu salah masang gas. Bahkan mungkin ke depan kita nggak akan salah masang gas karena kita udah melihat cara yang salah dalam masang gas itu sendiri, dan karenanya kita lebih baik dalam menjalani hidup kita. Sedikit banyak kesalahan mereka adalah sesuatu yang tidak harus kita ulangi. Dan gak cuma dari kesalahan, kesuksesan yang mereka punya pun punya imbas sama baiknya di dalam hidup kita. Mereka membuat kita belajar. Untuk kita tumbuh dengan melihat punggung orang tua, untuk kita tumbuh dengan melihat kesalahan dan kebenaran, kesuksesan yang mereka buat. Kita tumbuh dengan melihat sikap dan juga cara mereka memperlakukan orang lain sebagaimana mereka memperlakukan kita. Kita sudah tumbuh menjadi anak yang melihat orang tua kita sendiri masing-masing. Dan anak-anak lain juga tumbuh dengan melihat orang tua mereka masing-masing, yang notabene
Mungkin beberapa dari mereka tidak pernah membuat kekeliruan saat masang gas. Karena itulah dalam contoh yang simpel ini ya, kita bisa jadi mempunyai pengalaman yang berbeda dengan anak-anak lain dalam tumbuh dewasa kita. Tapi itu pun juga nggak masalah, karena sedikit banyak itu bisa membuat kita menjadi pelengkap orang lain. Jikalau ada anak orang lain di luar sana yang nggak pernah belajar caranya masang gas, dan kita tahu cara yang benar dalam masang gas itu, kita bisa menjadi mentor. Kita bisa menjadi orang yang mengajarkan mereka sesuatu yang baru. Begitu pula dengan mereka juga bisa mengajarkan kita sesuatu yang baru. If I like to call it, it's always a win-win situation. Kalau kita bisa tumbuh dengan melihat punggung sekelilingnya. Dan gak cuman orang tua, teman-teman. Figur kedua selain orang tua adalah orang-orang yang menginspirasi kita. Dekat maupun jauh, terkenal maupun figur yang privat. Aku tidak akan berhenti mengatakan bahwasanya penting bagi kita untuk tumbuh dengan figur-figur yang positif bagi kita, yang membawa perubahan, yang berarti bagi kita, yang berasa intim dengan kita, yang kita pahami perjuangan dan kesuksesannya, yang kita juga pahami kesalahannya juga, yang mengerti kita, pokoknya yang kita banget. Sedikit contoh nih ya, aku tumbuh dengan mengidolakan salah satu rapper bernama Eminem. Eminem adalah seorang rapper yang hidup dari keluarga broken home dan dulunya tinggal di sebuah karavan. Karavan tuh caravan ya, adalah semacam mobil dengan rumah sempit di dalamnya yang yang sangat sempit gitu. Jadi kalau teman-teman pernah merasakan betapa sempitnya kalau kita harus hidup setiap hari di dalam ruangan seukuran mobil, maka disitulah Eminem hidup. Dia juga dibully di sekolah dan tidak naik kelas beberapa kali, sampai akhirnya sekarang ya, fast forward bertahun-tahun sekarang, dia menjadi rapper yang berkali-kali udah menang Grammy dan sukses di dalam karirnya, hidup sebagai miliuner yang amat sangat digemari. Mungkin ya nggak semua ya, mungkin berapa yang mengemari hip hop sangat mengemari Eminem, dan di luar betapa banyaknya fans yang dia punya, dia juga menjadi inspirasi bagi rapper-rapper lainnya. Bahkan salah satu hal yang aku respect dari dia adalah gaya musiknya yang dulu pas muda tuh penuh dengan kata satir dan acap kali kasar ya, seperti hal yang biasa di permusikan hip hop. Sekarang dia malah bikin lagu yang sangat berbeda dari zaman dia dulu terkenal ya, zaman dia dulu awal-awal meniti karir. Dia dulu pernah bikin musik yang mengejek mamanya. Sekarang dia bikin musik yang slow, dia bikin musik yang menjadi tanda permintaan maaf pada mamanya. Nah, figur yang aku sukai ini adalah figur yang sudah melalui sebuah character development. Dan in some way juga aku juga tumbuh dengan melihat punggung Eminem. Secara teknis itu saja, aku ngeliat punggung Eminem dari panggung ke panggung, dan juga hidupnya secara umum ya. Jadi dulu pas SMP aku mendengarkan banyak musik Eminem yang notabene agak kasar. Aku sekarang tumbuh dewasa dengan melihat dia lebih mature di dalam musiknya. Dan ini adalah satu contoh kecil, teman-teman. Dari kita juga bisa tumbuh dari melihat punggung orang yang terkenal. Nggak harus Eminem. Mungkin teman-teman di sini ada banyak yang terkesima dengan ceritanya Taylor Swift atau
BTS atau mungkin grup band lainnya, mungkin Smash, mungkin Danila Riyadi, mungkin juga Ardhito Pramono, siapapun itu. Nggak harus musisi, berapa dari kita juga banyak tergerakkan dari semisal aktor, Tara Basro ataupun Fedi Nuril, apapun itu. Ketika kita punya inspirasi dari seorang yang famous dan mereka menggerakkan hidup kita dalam arah yang positif, sedikit banyak kita bisa dikatakan hidup dengan melihat punggung mereka. Kita rajin melihat fakta-fakta mereka di Wikipedia, dan kita juga selalu menggemari konten-kontennya di YouTube ataupun TikTok, dan kita pingin sedikit banyak jadi kayak dia. Itu adalah sesuatu yang amat sangat baik, teman-teman. Bahkan gak cuma dari musisi ataupun aktor, teman-teman juga bisa terinspirasi dari tokoh fiksi, tokoh kartun ataupun anime. Beberapa dari kita mungkin ada yang terinspirasi dari karakter AU, karakter-karakter alternate universe. Kalau aku dulu amat sangat simpatik dengan Naruto Uzumaki. Mungkin ada beberapa dari kalian yang gak seumuran dengan aku ya, yang belum sempet nonton Naruto. Aku rekomendasikan untuk nonton sekarang juga. Ada alasannya Naruto, One Piece, dan Bleach selalu dijuluki Big Three di dalam anime. Ada alasan yang sangat bagus di dalamnya. Karena si pemeran utama ini, Naruto, kurang lebih aku bisa katakan perjalanan hidupnya sedikit banyak sama seperti Eminem. Naruto tumbuh tanpa orang tua, tapi dia hidup dengan amat sangat dedicated. Dia hidup dengan dedikasi yang amat sangat tinggi. Dia mampu membuktikan kepada semua orang kalau dia layak dapat pengakuan dengan selalu bekerja keras dan juga selalu percaya pada mimpinya. Naruto adalah anak yang hidup dari kondisi yatim piatu. Dia nggak punya apa-apa. Dia hanya mengedepankan kerja keras di dalam hidupnya dan kepercayaan di dalam dirinya bahwa suatu hari, suatu saat nanti dia akan bisa jadi sukses dan bisa jadi pemimpin di desanya. Dan juga pada saat kecil dia tumbuh dengan melihat punggung guru-gurunya, yaitu guru Iruka dan guru Kakashi. Dalam hal ini teman-teman, mungkin berapa dari kita bisa terinspirasi dari Naruto, mungkin berapa dari kita terinspirasi dari Luffy di One Piece, ataupun karakter-karakter di dalam series, mungkin di dalam Money Heist. Mungkin ada yang terinspirasi dari Tokyo atau Berlin atau karakter-karakter lainnya. Aku nggak terlalu banyak nonton series, tapi apapun itu, entah itu Eminem, entah itu Naruto, entah itu siapapun itu, orang-orang ini juga terinspirasi dari generasi sebelumnya. Nggak ada bedanya dengan kita, dan kita pun juga akan menjadi inspirasi bagi generasi selanjutnya. Nggak akan beda jauh. Kita juga tumbuh dengan melihat punggung orang lain, dan orang lain juga akan tumbuh dengan melihat punggung kita. Secara teknis tentu saja. Dan yang ketiga, di luar orang tua dan juga figur-figur yang menginspirasi kita, berapa dari kita juga tumbuh dengan melihat punggung mereka yang dekat dengan keluarga kita. Entah itu teman terdekat kita, entah itu sepupu kita, ataupun teman dari orang tua, ataupun orang yang nggak pernah kita sadari tiba-tiba ada di dalam hidup kita. Mereka juga bisa jadi inspirasi.
Ketika aku bilang bahwa kita terinspirasi dari keluarga dekat kita atau siapapun itu, pasti masing-masing dari teman-teman tiba-tiba terbersit seseorang di dalam benak kita. Nah, itulah yang udah menjadi inspirasi kita. Kita juga pasti menyadari berapa dari mereka itu keren banget. Entah mungkin karena mereka baik pada orang-orang di sekitarnya, entah mungkin mereka keren karena cerita suksesnya, entah karena mereka jago dalam membawa suasana jadi nyenengin, entah karena dimanapun mereka berada, mereka selalu bisa membawa kesenangan di sekitarnya. Apapun itu, untuk alasan apapun, kita pengen jadi kayak mereka. Dan tanpa kita sadari, dalam usaha kita untuk menjadi kayak mereka, kita sudah membawa diri kita menjadi lebih positif lagi. Karena kita terinspirasi dari orang-orang yang selalu membawa kesenangan dimanapun mereka berada, kita juga berusaha menjadi orang yang selalu senang dimanapun kita berada. Tanpa kita sadari nih teman-teman, kita udah jadi inspirasi bagi orang lain. Kita bertumbuh menjadi pribadi yang benar-benar kita inginkan. Dari kita tumbuh melihat punggung sekeliling kita. Seorang anak tumbuh dengan melihat punggung sekelilingnya. Begitu pula anak-anak di generasi berikutnya. Seperti yang aku bilang, kita tumbuh dengan melihat punggung sekeliling kita, dan anak-anak kita akan tumbuh dengan melihat punggung kita. Kalian percaya nggak sih kalau semua yang kita lakukan setiap hari bakal menjadi inspirasi bagi anak-anak lainnya, sekecil apapun itu? Aku pribadi masih ingat pas aku SMP dan aku jaga toko, ada seorang pembeli yang kagum ngeliat aku jaga toko pakai seragam, dan dia bilang ke aku, "Kamu masih pakai seragam ya? Bahkan kamu belum melepas dasimu dan kamu udah bantuin jaga toko. Kamu keren banget. Kamu pasti akan jadi anak sukses suatu saat nanti." Dia bilang kalau aku keren banget dan aku bakalan jadi orang sukses. Dan itu sejak SMP, teman-teman. Bayangin, SMP. Udah berapa puluh tahun sejak saat itu. Bahkan aku udah terhitung udah mungkin 4-5 tahun ya aku udah lulus kuliah ya. Dan aku tetap mengingat hal yang terjadi pada saat aku SMP. Mungkin bagi pembeli itu adalah sesuatu yang biasa. Dia mungkin cuman sekadar muji aku ya kan. Dia cuman bilang kayak, "Oh ya, kamu keren banget udah jaga toko ini dan itu." Bagi dia itu adalah hari yang biasa. Tapi bagi aku, hari itu benar-benar udah mengubahkan aku. Bayangin, sebuah hari yang biasa, sebuah pujian yang biasa bagi orang-orang, dan itu bisa membekas di dalam hatiku. Dan aku pengen jadi orang kayak gitu. Setiap hari di dalam hidupku, aku selalu berusaha menjadi inspirasi bagi anak-anak yang ada di sekitarku ataupun yang aku kenal baik. Aku berusaha untuk selalu memberikan kata-kata yang bisa mendorong mereka jauh lebih lagi. Aku ingin bisa menjadi punggung yang akan mereka ingat baik-baik. Aku ingin menjadi orang yang menjadi inspirasi bagi anak-anak SMP sampai pada saat mereka lulus kuliah, mereka masih mengingat apa yang aku katakan pada mereka. Karena menurutku pribadi itu keren banget. Kalau aku bisa meluangkan waktu sejenak untuk bilang pada generasi selanjutnya bahwa mereka keren banget, bahwa mereka akan sukses ke depannya, maka aku sudah bisa menjadi punggung yang baik bagi generasi selanjutnya. Dan percayalah, aku selalu ingin menjadi punggung yang baik bagi generasi-generasi setelah aku. Aku ingin menjadi inspirasi bagi mereka semua. Dan
Ini kabar baiknya teman-teman. Kalau aku bisa, maka teman-teman juga bisa. Percayalah, semua orang bisa memuji, semua orang bisa mengatakan kabar baik bagi orang-orang di sekitarnya. Takes one to know one. Dan ketika kita semua melakukan hal baik ini, maka hal baik ini akan menjadi sesuatu yang bergaung jauh lebih banyak lagi. Dari satu orang bantu dua orang bantu empat orang bantu 8 orang. 8, 16, 32, 64, dan 128. Pertumbuhan yang kita akan dorong ini akan bekerja secara eksponensial teman-teman. Dan tanpa kita sadari, punggung kita semua sudah menjadi punggung yang baik bagi generasi selanjutnya. Tanpa kita sadari. Dimulai dari hal yang kecil. Kita semua bisa, dan kita semua adalah inspirasi bagi sekeliling kita kok. Aku yakin bahkan sebelum ini teman-teman juga pasti udah pernah memuji anak-anak lainnya. Kita pasti udah pernah membuktikan bahwa kehadiran kita membawa kesenangan bagi orang lain. Kita juga membuktikan bahwa kita bisa sukses dengan cara kita. Dan dari itu semua, dengan cara-cara yang tidak kita ketahui sebelumnya, dan dengan semesta yang udah membantu kita dengan cara-caranya yang tidak kita pahami, kita udah membantu meneruskan punggung itu. Yang harus kita lakukan ke depannya adalah meneruskan inspirasi kita. Kita cuman harus melakukan itu. Kita cuman harus menjadi senyata-nyatanya diri kita sendiri. Dan dari situ, generasi berikutnya sebenarnya sekarang sudah melihat punggung kita dengan kagum dan bahagia. Dan dari mereka terbersit suatu pikiran di dalam benak mereka bahwa aku harus menjadi sekeren mereka, sekeren kita semua. Ketika kita tumbuh dengan melihat punggung sekeliling kita, dan kita mendambakan sekeliling kita menjadi lingkungan yang positif, sebenarnya kita juga udah melakukan itu bagi diri kita sendiri. Kita udah make sure bahwa generasi selanjutnya akan menjadi generasi yang lebih bisa dibandingkan kita, generasi yang lebih mampu dibandingkan kita, generasi yang lebih seneng dibandingkan kita. Dan buat aku, itu adalah gift, itu adalah bingkisan terindah yang bisa kita wariskan kepada mereka nanti. I think that's it for today's episode. Semoga kita semua bisa menjadi punggung yang baik bagi generasi setelah kita. Semoga kita bisa menjadi inspirasi sebagaimana kita udah terinspirasi dari orang lain. Dan semoga kita semua selalu bisa menjadi pribadi yang baik, pribadi yang senang, pribadi yang sukses. Dan kedepannya generasi-generasi selanjutnya akan menjadi lebih bisa sukses dan juga senang dibandingkan kita semua. Amen. Thank you so much for listening. This is Alessandro Mulia from Randomness Personified. Thank you so much and have a good day. Peace.